Banjir Apa tuh? bandang mungkin ya. Banjir bandang? Banjir bandang tahun 2020, tadi itu 5 kecamatan kita, baru banyak baru sekolah dibangun, sudah hilang kan karena tergerus gitu. Ketika banjir bandang kan ini menjadi PR bersama, tetapi dari segi birokrasinya yang memang sedikit menyulitkan ya, itu menjadi PR kita. Karena di pasangan kan, kadang-kadang sudah ada surat undangan kan, pengantin tiba-tiba batal. Kan itu tuh tergantung jodoh kan. Masih mending batal sebelum Iya. Sehari berapa gelas sih, Bu? Bisa 5 gelas, tergantung seberapa besar saya ketemu orang, ngobrol gitu. Itu bisa lebih sering juga, ganti orang bisa berganti gelas kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, Julius Sulistiawan, Pemret Tribun Banten. Hari ini kita akan bincang santai dengan seorang tokoh yang sangat-sangat terkenal di wilayah Banten maupun Indonesia. Malah. Suaranya itu viral dan Oh, aksinya Masya Allah. sering bikin heboh dan viral di mana-mana. Dan juga kinerjanya luar biasa. Siapa itu? Beliau adalah Bupati Banten, Ibu Ikti Oktavia Jayabaya. Selamat datang Ibu di kantor Tribun. Terima kasih Mas Bulis. Ketemu yang kedua kali ya. Ketemu kedua kali Bu. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sepertinya sehat. makin sehat ini Bu. Alhamdulillah. Jadi harus diisi juga dengan selingan-selingan olahraga. Oke. Jadi kesibukan yang sekarang ini apa aja nih Bu? Ya masih menjalankan tugas pemerintahan. Ya banyak ketemu juga dengan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, stakeholder. Ya diskusi-diskusi tentang arah pembangunan ke depan. Ya apa yang sudah dikerjakan mungkin bisa melihat juga seperti apa, tapi arah ke depan karena sebentar lagi saya akan menyelesaikan pengabdian kan. Dan juga banyak hadir undangan-undangan masyarakat ya. Gitu. Jadi masih kegiatan-kegiatan rutin di pemerintahan. Sebentar tuh berapa lama Bu? 1 bulan lagi saya Kan ini katanya ada yang bilang demisioner. Januari kan? Harusnya Januari Bu ya? Harusnya Januari karena memang saya mau berikhtiar lagi kembali ke sebelum pengabdian saya menjadi bupati gitu. Jadi mungkin nanti penetapan DCT KPU saya sudah menyelesaikan. Oktober Bu ya? Iya, akhir Oktober kemungkinan, mungkin awal November ya. Kalau lihat jadwal dari KPU kan sekitar tanggal 3-an mungkin penetapan. Tinggal sebentar lagi nih Ibu nih. 1 bulan. 1 bulan, warga Lebak akan kangen suara Ibu nih. Enggak lah. Nanti penggantinya jauh lebih baik daripada saya. Ada yang bilang Ibu ini galak gitu. Ternyata enggak ya Bu ya? Suaranya aja Bu ya? Ya galak juga. Oh galak juga. Tapi pada tempatnya lah ya. Karena ya harus kombinasi. Betul. Ya kita menempatkan karena kita ingin mencapai target-target, ya tentunya kita mengingatkan semuanya supaya kita berjalan sesuai dengan rule-nya gitu. Oke, karena Ibu nih suaranya cukup menggelegar dan galak kata orang, kinerjanya pun juga luar biasa. Oh, enggak lah. Jadi apa nih Bu? 10 tahun Bu ya? 2 periode ya? Itu legasinya apa aja Bu yang kalau ditanya legasi jauh dari jauh dari kata sempurna, jauh dari kata apa ya namanya. Tapi yang mungkin yang menjadi PR selama ini dari tahun 2004, Lebak itu kan ditetapkan sebagai daerah atau kabupaten tertinggal. Alhamdulillah di 2019 Kabupaten Lebak keluar dari predikat kabupaten tertinggal. Kan itu mungkin karena ya berkat sinergitas kita bersama. Tetapi tentunya itu juga masih banyak PR kan. Bahwa masih banyak indeks desa membangunnya karena Lebak memiliki 340 desa, 5 kelurahan yang memang desa majunya baru hanya sekitar 2. Ya itu yang mungkin yang kita terus mengakselerasi bersinergis dengan pemerintahan desa dalam membangun terutama kebutuhan dasar masyarakat kan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Termasuk juga itu yang kita perjuangkan gitu. Dimana sekarang juga alhamdulillah gitu Kabupaten Lebak juga meningkat dari segi UMKM-nya ya, pelaku UMKM-nya yang tahun 2014 ketika saya dengan Pak Wakil menjabat Bupati, UMKM Kabupaten Lebak hanya sekitar 46.000 lebih. Sekarang para pelaku UMKM sudah di atas 117 gitu. Dan karena tadi itu semangat kita ada fondasinya membangun ekonomi pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan gitu ya, baik melalui konsep pariwisata yang berwawasan lingkungan yang menyesuaikan dengan daerah Lebak yang memang ditetapkan sebagai daerah konservasi gitu melalui konsep Geopark Bayadom gitu.
Geopark Bayah-Dom ya. Terus kemudian ya walaupun IPM kita juga ya masih walaupun masih rendah di bawah rata-rata Provinsi Banten yang Oke. 73,61, tapi alhamdulillah Kabupaten Lebak juga merangkak naik ya menjadi 64% lebih gitu. Jadi ya memang masih memerlukan Masih. PR dan kerja keras kita dan kerja cerdas kita untuk bisa menaikkan itu. Iya. Sayang 2 periode sudah Yo. diselenggarakan semua Bu ya. Iya, ya itulah banyak sekali ya tentunya tantangan-tantangannya kan, karena tidak mudah gitu. Apalagi tantangan yang mungkin cukup dirasakan oleh kita semua kan, Ya. seperti Covid kan hambatannya. Kemudian di Lebak tuh tahun 2020 kita mengalami banjir bandang yang mungkin yang tantangannya itu tidak semudah itu ketika kita melakukan kebijakan terutama dari jalur birokrasi ya. Itu menjadi PR kita semua mungkin seperti untuk merealisasikan relokasi pasca banjir bandang itu tidak mudah. Karena kan banyak sekali instansi yang terlibat terutama dalam prosedur birokrasinya. Seperti menyiapkan lahan yang memang masuk dalam kawasan hutan, beres lahannya tetapi realisasi untuk pembangunannya juga belum kan, itu dari 2020. Nah itu mungkin PR besar yang ini menjadi satu hambatan birokrasi yang berbelit yang tidak memudahkan untuk kita bisa merealisasikannya. Oke, birokrasinya sekarang sudah cukup akomodatif banget ya, cepat. Kalau cepat yang Ibu ya. lain ya, tapi justru itu tadi saya bilang ketika banjir bandang kan ini menjadi PR bersama, tetapi dari segi birokrasinya yang memang sedikit menyulitkan ya, itu menjadi PR kita. Karena kenapa? Seperti di Lebak ini yang banjir bandang itu relokasi itu, yang lokasi relokasinya itu masuk dalam kawasan hutan kan. Itu masuk dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup ya, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, beres 2 tahun menyelesaikan itu alas haknya dan lain sebagainya, sudah diserahkan ke kita, sekarang tinggal proses untuk relokasinya, pembangunan rumahnya. Jadi kan harus dengan BNPB, dengan kementerian, lintas sektoral untuk bisa mewujudkan itu. Nah, inilah mungkin yang birokrasi yang sangat menyulitkan buat kita. Ini ke depan mungkin harus dipermudah terutama dalam penanganan kebencanaan gitu. Oke. Nah, tadi Ibu juga bilang infrastruktur ya. Lebak ini juga butuh pembangunan infrastruktur yang banyak dan harus masif juga Bu ya. Iya. Katanya mau meresmikan jalan apa Bu? Sebelum Ibu berakhir ke masa jabatan itu. Lebak ini kan yang terluas di Provinsi Banten ya. Terluas pertama di Provinsi Banten. Dengan luas wilayah 331.507,16 hektar. Jadi wilayah Kabupaten Lebak kan berbatasan dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, Sukabumi, Bogor, dengan Serang, dengan Pandeglang dan juga Samudra Indonesia. Nah, Lebak memang memiliki panjang jalan itu kurang lebih 780-an. 780 km. Nah, memang saat ini itu jalan strategis kabupaten ya. Kalau jalan poros desa itu kurang lebih hampir di atas 7.000 kilo. Gitu. Dengan jadi tidak mungkin saya 10 tahun bisa menyelesaikan itu. Contohnya yang saat ini yang memang belum dalam kondisi mantap, jalannya itu kurang lebih sekitar 225 km ya. Tapi insya Allah nanti tanggal 21 ini kami akan meresmikan jalan yang membuka wilayah tengah dari Sobang, Cikate, Cigemblong, kemudian ke Cibarengkok, Panggarangan, Cimandiri Laut ya, Panggarangan. Jadi melintasi sama Sukabumi Bu ya. Ini bisa tembus ke Sawarna gitu ya. Ini kurang lebih 60 km dan kondisi jalan kabupaten kita yang sudah mantap tadi memang ada di 68%. Kalau ini nanti diresmikan mungkin melampaui 70%. Tapi masih menyisakan 225 km lagi. Jalan strategis kabupaten. Belum lagi berbicara jembatan dan lain sebagainya, termasuk juga jalan poros desa yang memang sekarang kan jalan poros desa ini menjadi kewenangan desa ya, sesuai dengan undang-undang desa bahwa desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur penganggarannya dari dana desa ya, termasuk juga ADD. Nah, tapi tentunya tidak akan selesai semuanya. Makanya butuh effort kita untuk sinergitas kita sehingga ke depan secara perlahan kita bisa menyelesaikan itu. Tapi artinya kalau menyelesaikan itu ini ditangani, pasti sekian tahun yang ini sudah ditangani karena digunakan pasti rusak lagi. Akan terus begitu kan. Gitu. Ternyata 2 periode 10 tahun tuh rasanya masih kurang Bu ya. Untuk kalau itu yang paling cukup lah. Ya kalau berbicara kurang pasti kurang ya. Tapi jangan sampai jabatan ini menjadi nafsu buat kita.
Kalau gitu kira-kira ya mimpinya Ibu itu Lebak tuh nantinya seperti apa tuh, Bu? Lebak gitu nanti Kalau tuh. mimpi saya ya Iya. saya yakin Lebak akan menjadi daerah yang maju ya. Heeh. Satu mungkin yang pertama SDM, yaitu SDM merupakan sumber bagi kita prioritas kita Mhm. dalam pembangunan. Karena SDM bukan hanya dirasakan sekarang ya, Mhm. tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kemudian pondasi ekonomi yang tadi itu saya membuat pondasi ekonomi melalui pembangunan pariwisata dengan konsep geopark ya. Oke. Geopark dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan termasuk juga edukasi dan konservasinya. Kemudian juga UMKM dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana kita menyiapkan sarana prasarana kesehatan, pendidikan yang memadai dan layak dijangkau oleh masyarakat, Mhm. termasuk juga ke depannya ya mimpi saya Mhm. masyarakat Kabupaten Lebak juga memiliki mata pencaharian dan Mhm. juga tadi itu memiliki SDM yang langsung bisa dipakai kan gitu Oh, ya. iya iya, Gitu. SDM ya. Jadi Iya. pondasinya itu bagus banget ya kalau SDM diletakkan sebagai prioritas utamanya. Ya, harapan Nah, ini kita ngomong-ngomong begitu. tadi udah dilakukan semua, Seputar menjalankan semua, sudah menjalankan semua. Apa suka dukanya, Bu? Jadi Bupati ini, Bu, kan pasti ada suka dan Kalau dukanya, bicara Bu. suka duka ya dinamis lah ya, Iya. gitu ya. Heeh. Ya ada sukanya, ada dukanya. Tadi dukanya Mhm. tadi itu kita Mhm. merasa waktu Covid, bencana alam 2020, ya sukanya ya banyak ya, Iya. banyak. Jadi kalau sukanya saya, ya kalau melihat masyarakat bahagia, bisa Oh, menjangkau ekonomi dengan murah kan gitu. oke. Kemudian mata pekerjaannya, mata pencahariannya ada, Mhm ya mhm. mendapatkan penghasilan yang memadai dan lain sebagainya. Itu mungkin Mmm, rasa suka kita ya. iya. Terus ya jadi itu saya bertemu dengan masyarakat, melihat raut muka Mhm. masyarakat dengan keinginannya bisa kita realisasikan itu salah satu suka Oke dan oke. kebahagiaan kita kan gitu. Tapi mungkin ada momen yang paling berkesan itu, Bu, yang Ibu sampai sekarang ingat terus nggak akan lupakan gitu tuh, kira-kira selama 10 tahun tuh Banjir apa coba? bandang mungkin ya. Banjir bandang? Banjir bandang tahun 2020 Heeh. tadi itu 5 kecamatan kita Mhm. baru baru sekolah dibangun sudah hilang Heeh. kan karena tergerus gitu. Mmm. Itu mungkin suka dukanya ketika kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder Mhm. untuk bisa memulihkan kembali terus memberikan motivasi kepada masyarakat Mhm. untuk dia survive ya, untuk survive karena mengalami trauma pasca bencana ini, kehilangan keluarga, kehilangan Mhm. harta benda dan lain sebagainya. Ya tadi memang masih menyisakan sekarang untuk relokasi rumahnya. Itu mungkin kesan yang memang mengalami luka batin lah Iya buat iya iya saya, iya, bagaimana saya juga merasakan apa yang dihadapi oleh masyarakat gitu. gitu ya. Jadi Itu mungkin dan sampai sekarang masih proses, masih terus iya, berjalan, Bu, ya? terutama yang di Lebak Gedong. Oke. Sekarang Lebak Gedong dan Cipanas. Cipanas ini sedang land clearing, Mhm. yang Lebak Gedong kita tinggal menunggu pengalokasian anggarannya dari BNPB ya untuk pembangunan perumahan pemukiman masyarakatnya. Oke gitu. Oke, Bu, saya sekarang mulai kembali ke yang tadi tuh, Bu. Kan kalau nggak salah November tadi, Bu, ya kan? Iya, November, tinggal 1 bulan lagi berarti iya, nih. Harusnya kan Januari, Bu, ya? iya harusnya Nah Januari. nah, boleh tahu, Bu, nih, Hmm. kenapa Ibu pilih kembali mau ke Senayan lagi nih, Bu? Iya, kan gini, Lebak ini kan kita pemerintah daerah tentunya di daerah membutuhkan seluruh uluran tangan ya, Mhm memerlukan jembatan antara yang bisa menyambungkan mhm harapan dan mimpi kita mhm masyarakat mhm Kabupaten Lebak. mhm. Dulu saya masuk di sana gitu ya, Heeh, menuju Senayan itu mhm saya dengan memiliki kapasitas pengetahuan yang terbatas. mhm Sekarang tentunya saya dengan pengalaman, mhm pengabdian saya selama 10 tahun menjadi kepala daerah gitu ya, saya tahu titik-titik mana potensi, tahu titik mana hambatan dan kendala yang memang membutuhkan uluran tangan semua. iya, Dan kami Lebak tentunya memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder di antaranya dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, apapun itu tidak terlepas dari kebijakan politik kan. iya, Ya salah betul, satunya tadi itu kebijakan penganggaran ya, mhm untuk penetapan lokasi-lokasi pembangunan mhm, yang memang menjadi kebijakan politik, yaitu antara pemerintah dengan DPR, legislasi di pemerintah pusat. iya iya, Jadi dengan bekal itu ya selama saya 10 tahun, mhm saya ingin berjuang bagaimana tadi itu mewujudkan mimpi-mimpi kami masyarakat Kabupaten mhm, Lebak melalui jembatan antara anggota oke, DPR yang bisa
menyampaikan aspirasi dan juga merealisasikan mimpi-mimpi kami di Kabupaten Lebak. Gitu. Ya, jadi warga Lebak jangan khawatir karena meskipun nanti akan berjuang dari Senayan, Insya dapil Allah. Ibu masih di Lebak, saya tidak akan kemana-mana. Lebak dan Pandeglang ya Bu ya? Lebak dan Pandeglang ya. Iya Jadi kan? saya tidak akan kemana-mana. Saya akan terus bersama-sama dengan masyarakat dan jikalau Allah menakdirkan itu bagian ikhtiar kita yang tidak boleh berhenti selama kita punya memiliki semangat untuk berjuang membangun Kabupaten Lebak. Iya, iya. Ada juga nih harapan Ibu setelah DPR Banten 1 nih Enggak. butuh Ibu ini. Enggak lah, Sudah banyak mengerti yang Banten lebih itu. mumpuni, banyak orang-orang yang memiliki kapasitas yang jauh lebih capable ya, lebih cerdas, lebih energik, terus lebih punya pemikiran-pemikiran yang update gitu dan lain sebagainya untuk membangun Banten ini. Oh. Tapi mimpi saya sekarang saat ini adalah bagaimana Allah bisa memudahkan jalan saya menuju Senayan dan juga saya bisa terus berkomitmen bertawadu untuk berjuang bersama untuk Kabupaten Lebak. Ya, tapi kalau nanti ternyata masyarakat Banten mengharapkan Ibu, Ya. Kita ya belum tahu lah ya. Belum tahu ya. Kita nggak pernah tahu, yang penting kita punya niat yang tulus, kita berikhtiar, kita berdoa, ya Allah yang memantaskan di mana kita. Gitu. Oke Bu, kalau gitu saya beranjak ke partai Ibu nih. Gimana Ibu konsolidasi Demokrat di Banten Ibu sebagai ketua DPD Banten ya? Alhamdulillah kami Konsolidasi memang ya. saya dari awal memimpin Partai Demokrat di Banten ini bagaimana berpolitik riang gembira ya. Oh, riang gembira. Politik santun dan riang gembira itu yang kami lakukan. Jadi membangun partai ini dengan membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan ya. Jadi ya selama ini baik-baik saja dan semoga tentunya mimpi kader-kader Demokrat menjadikan Partai Demokrat kembali menjadi juara di Banten ini. Ya mimpinya kan boleh kan. Mimpinya harus Bu. Iya, karena targetnya berapa sih Bu? 2009 kami pernah berjaya kan menjadi the ruling party kan di sini iya, dan betul. menjadi pimpinan di DPRD. Kalau saat ini di Provinsi Banten pimpinan anggota DPRD kita sekarang ada pimpinan di wakil ketua itu sekarang 9 orang ya. 9 orang. Target saya berarti, target kami bisa menjadi 18 ya. 100% naik Ya, amin. Bu, Ya, luar biasa. mengembalikan 2009 ya. Jadi Mengembalikan 2009 itu 18. Ya mungkin kalaupun nanti ada kader Demokrat yang mau maju berikhtiar dengan perahunya Partai Demokrat gitu. Jadi tinggal nambah sedikit kan. Tinggal nambah 2 kursi kan untuk bisa berkoalisi. Alhamdulillah kalau nanti full gitu kan. Apalagi full ya. Harapannya nanti bisa maju sendiri Bu. Iya bisa memajukan kader sendiri gitu. Tapi Demokrat sendiri secara nasional kan juga sedang terus berdinamika nih Bu. Iyalah namanya politik kan dinamis. Pilpres dari pileg ini kan ada kaitannya karena paling bareng nih Bu nih. Iya. Nah ini gimana nih menyikapi Ya kalau lokal kita ini? memang sekarang konsentrasi kita adalah untuk pileg ya. Jadi kalau pilpres kan ranahnya juga DPP untuk membangun koalisi ya. Kami tentunya di daerah patsun kepada perintah partai, perintah DPP apa yang nanti akan terjadi bersama siapa kita berlabuh. Yang terpenting kan saat ini kita juga harus masuk dalam koalisi karena 2024 ini menentukan arah 2029 apakah Partai Demokrat nanti ke depan bisa masuk kontestasi pilpres kan gitu ya. Karena kalau misalkan tahun ini 2024 ini Partai Demokrat tidak berkoalisi untuk mengusung calon presiden 2029 kan tidak bisa kita ikut kontestasi di 2029. Harapannya berkoalisi, syukur-syukur ada yang jadi capres-capres. Iya. Ya artinya kemarin kami pernah berkoalisi ya. Jadi di luar komitmen kami menarik diri dan sekarang kami DPP sedang penjajakan ke arah mana kami berlabuh. Kan kalau berlabuh itu harus ketemu chemistry-nya kan. Gitu. Sama saja ketika kita memilih pasangan. Jadi harus ada chemistry-nya mungkin yang satu visi ya dengan Partai Demokrat yang saat ini tentunya berkembang ya 2 capres itu kan. Tinggal kami dengan siapa nanti mungkin akan ditentukan arahnya tanggal 25 September ini Partai Demokrat akan melakukan Rapimnas. Jadi hadir seluruh kader ya. Terutama pimpinan-pimpinan di DPD dan di DPC akan hadir. Karena koalisi di level nasional itu juga akan menentukan koalisi nanti untuk di 2024 untuk pemilihan di
Banten satu jangan Bu nanti kan? Ada juga begitu, tapi kadang-kadang kan setiap daerah berbeda-beda ya. Iya. Ya seperti saya kan berkoalisi juga dengan Merah di Kabupaten Lebak ini selama 10 tahun kan, 2 periode. Tapi itu juga tidak terkorelasi dengan nasional. Jadi kalau daerah itu kan ya moga-moga bisa menjadi koalisi permanen kan. Iya, betul, Artinya betul. kalau misalkan di Pilpresnya sudah dengan ini, di daerahnya juga kita memiliki kesamaan visi untuk berkoalisi secara permanen gitu. Itu tidak menutup kemungkinan begitu. Tapi ya tadi itu dikembalikan lagi, tadi itu chemistry-nya di mana, ketemu di mana kan, karena setiap daerah juga berbeda-beda kan. Banten karakternya begini, tidak sama seperti karakter Sumatera dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kemarin pas Pak Anies tiba-tiba mau declare dengan Muhaimin gitu, ada riak-riak kekecewaan juga Bu dari para kader-kader di Demokrat seperti ini ya. Karena kecewanya begini ya, tanpa diajak diskusi, padahal kita sudah bersama-sama dari 2022 kan. Iya. Nah dan juga kami melihat ada surat yang memang mengajak langsung kan. Betul. Makanya sebagai bentuk kami ingin memperjuangkan ini ya, memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang memang dari awal kami Partai Demokrat mengusung itu, kader-kader dengan semangat tanpa diminta membuat kampanye secara masif kan, baik itu melalui media sosial, terus kemudian juga banner-banner, baliho dan lain sebagainya kan. Tanpa disuruh Bu. Iya, dalam bentuk ya itu dukungan kita bahwa Partai Demokrat tidak main-main, bukan hanya gimmick bahwa kami mendukung gitu ya. Tapi tadi akhirnya kita harus berpisah, ya kami berpisah secara legowo karena kekecewaannya itu dengan caranya saja gitu. Ya makanya ya mungkin inilah yang dikatakan sama seperti kita memilih pasangan kan, kadang-kadang sudah ada surat undangan kan pengantin tiba-tiba batal kan, itu tergantung jodoh kan. Masih mending batal sebelum sebelum iya dinikahkan gitu kan gitu. Jadi ya di politik juga begitu, tidak terlepas seperti itu kan. Jadi ya itulah bagian dinamika demokrasi kita kan gitu. Ya makanya wajar kalau kader-kader nurunkan sendiri baliho-baliho. Iya, mereka memasang sendiri, mereka nurunkan sendiri ya begitu, dalam bentuk ya itu mungkin kekecewaan ya. Tinggal nanti siapa koalisinya kita sorong lagi iya, gitu Bu. Pasti insya Allah gitu. Tinggal tadi itu mungkin keputusannya nanti di tanggal 25 September ini Partai Demokrat akan melakukan Rapimnas di Jakarta gitu. Dia Demokrat Banten solid 100%. Insya Allah kami alhamdulillah kami juga survei stabil ya gitu. Partai Demokrat di Banten malah kan Mas belum pernah lihat kan saya di luar jam kerja saya melakukan kampanye keliling menggunakan baju partai menanggalkan amanah saya sebagai bupati untuk memprioritaskan kampanye partai saya enggak gitu. Jadi mungkin nanti jabatan saya selesai baru mungkin saya akan juga melakukan roadshow, karena tentunya bukan hanya mengedepankan kepentingan saya pribadi, saya yang nyalek di Banten 1 gitu, tapi saya juga harus memastikan seluruh organ partai saya ya Partai Demokrat ini di seluruh provinsi Banten bergerak bersama gitu. Oke. Jadi lengkap sekali nih. Dari bupati terus kemudian ngelola partai ini agak sedikit yang lebih pribadi nih Bu. Iya. Jadi gimana Ibu ngelola kehidupan rumah tangganya kan, sebagai bupati sibuknya minta ampun, ngelola ke partai di Banten juga sibuknya minta ampun, apalagi di rumah ada. Saya kan nggak bekerja sendiri Mas gitu ya. Tapi ngelola itu kan juga butuh effort yang besar Bu gitu. Ya tapi itu tadi ketika kita memilih pada posisi ini, ketika kita memilih berjuang melalui jalan ini, berarti segala konsekuensi sudah kita pikirkan. Waktu untuk keluarga ada ya, walaupun lewat-lewat aja kan gitu. Dan yang terpenting itu adalah keluarga yang memahami ya, bahwa artinya kita menjalankan amanah ini yang prioritas kita adalah kepentingan masyarakat, urusan kenegaraan yang harus kita prioritaskan. Begitu juga saya menyampaikan kepada pimpinan partai saya begitu. Ketika ada tugas-tugas negara, ada panggilan untuk partai, misalkan saya mungkin mewakili ke orang lain, saya menyelesaikan ini, baru saya bisa bergabung ke urusan partai ya, yang organisasi yang saya pilih. Begitu juga dengan keluarga. Memang seperti kegiatan-kegiatan keluarga, kumpul dengan keluarga, terutama keluarga besar juga jarang terjadi ya. Gitu, jarang terjadi karena tadi itu kegiatan-kegiatan pemerintahan yang terus berjalan, kegiatan kemasyarakatan gitu. Jadi ya mereka sudah memahami ketika saya sudah menyampaikan bahwa waktu saya akan seperti ini dan itu sudah dipahami. Tapi dengan anak prioritas nomor 1. Iya, anak saya masih kecil jadi masih. TK atau SD Bu? Sekarang baru masuk SD ya, baru 6 tahun gitu. Ya paling interaksinya malam ya, kalau dia belum tidur. Kalau belum tidur ya kayak tadi pagi misalkan.
dia berangkat sekolah, saya masih ada kadang-kadang ya Nyiapin saya semuanya Bu ya, nyiapin untuk anak semua Bu ya. ya Seperti sedikit ibu-ibu. kadang-kadang nyiapin sarapannya, Heeh. kadang-kadang ya ngegantiin bajunya, mandiin kadang-kadang ya kalau pas Kadang-kadang saya masaknya nggak Bu? Suka? iya, saya kadang Masak masakin. sendiri Bu? Iya, Oh, masak lah. tuh. Kalau lagi punya waktu senggang saya masak. Tuh, Tribuners tuh. Ibu bupati sempat masak buat anaknya tuh. Saya Jangan anaknya dikasih jajanan di itu mulu Bu ya, di luar mulu ya. enggak sih, kebetulan alhamdulillah si anak saya enggak suka ya. Iya tuh, ini himbauan untuk ibu-ibu dulu itu ya Bu. Iya, sekarang kan makanya banyak penyakit tidak menular seperti diabetes karena anak-anak kita banyak minuman apa instan-instan ya, manis-manis. soft drink gitu yang pakai pemanis buatan gitu. Hmm. Alhamdulillah anak saya memang nggak suka juga ya, Oh, gitu. oke, Karena dari oke. kecil nggak saya kasih begitu permen, nggak pernah saya kasih. Paling coklat sesekali, es krim sesekali. Iya gitu. Dan juga kalau malam dulu waktu itu masih kecil suka dongeng juga gitu Bu. Iya, alhamdulillah sih anak saya juga seneng dengerin boneka Hafijah. Boneka Jadi apa Bu? Hafijah itu, Oh. ya boneka Hafijah. Jadi sekarang seminggu itu paling liburnya dua malam dia nggak ngaji. Berikutnya panggil guru ngaji ke rumah. Iya. Jadi karena saya tidak bisa full 24 jam bersama dia, Mm-mm. ya kasih kegiatan-kegiatan positif lah. Luar biasa itu. Terus kemudian olahraga nih Bu nih. Saya lihat di TikTok nih Bu lagi Lagi tenisnya tuh, belajar. Lagi belajar tuh. Bu. Lagi belajar. Terus ya apa? Kan kita bagaimana kita misalkan apa barang-barang kesayangan kita dirawat dengan baik gitu kan. Mm-mm. Padahal tubuh ini kan yang menopang kita kan. Iya. Jadi tentunya dia juga butuh perawatan ya. betul. Perawatannya bukan perawatan skincare. Saya orang yang nggak suka ke salon gitu Oh ya. gitu. Saya nggak orang yang nggak suka ke salon. Pakaian body juga saya jarang gitu. Males orangnya. Gitu. Ya itu ya, dengan berolahraga walaupun cuma jogging kan gitu. Oke. Supaya stimulasi apa fisik kita juga bagus. Apalagi dengan aktivitas kita yang padat. Ya tentunya harus ditopang juga dengan olahraga. Ibaratkan mesin kan kalau tidak dipanaskan kan maka dia juga akan keropos atau harus ganti aki dan lain segala macam. Jadi itu begitu tubuh kita kan gitu. Nah sekarang lagi senang belajar tenis bareng-bareng dengan PLT di Lebak. Jadi saya tuh ingin menumbuhkan minat yang lain gitu kan. Iya. Seperti tenis kan mungkin dikenal dengan elitis ya gitu. Nah memang ada baru beberapa atlet di Lebak ya binaan kita melalui Dispora dan juga KONI gitu. Itu cuma beberapa. Jadi untuk mendorong minat itu sebagai endorsernya bisa saya gitu ya. Jadi sekarang banyak malah peminatnya. Jadi semoga gitu. itu apa melahirkan apa bibit-bibit atlet juga buat Lebak Iya, gitu. luar biasa nih. Jadi Ibu Bupatinya seneng tenis. Iya, muda lagi yang muda banyak, suka lagi juga. banyak gitu. Yang penting keluar keringat kan. Tapi yang hobi yang paling bikin Ibu awet muda terus tuh ngopi kayaknya. Iya, saya memang penyuka kopi berat, tapi kopi pahit ya. Kopi pahit. Sehari Ya, berapa gelas sih Bu? Bisa 5 gelas, tergantung seberapa besar saya ketemu orang ngobrol gitu. Itu bisa lebih sering juga. Ganti orang bisa berganti gelas kopi. Biasanya Tribuners orang yang suka ngopi itu makannya agak susah tuh Bu. Enggak sih, makan Enggak aja. ya? Malah kalau kunjungan ngopi juga habis makan ngopi gitu. Jadi enggak juga lah. Dan ingat Gitu. nih, Ibu ini kopinya kopi lokal Bu ya. Iya. Bukan kopi yang Kopi lokal, kelasnya iya. perlu high level, gak perlu. Kopi lokal juga lebih enak Kopi Bu lokal. ternyata Bu ya. Apalagi Ya karena kopi dalam Lebak ya. mendukung kita UMKM kan. Gitu. Malah baru 1 kali sih kita adakan festival kopi di Lebak ya. Karena sekarang destinasi wisata kita juga banyaknya sektor pertanian kan ya. Salah satunya melalui sektor perkebunan kopi. Kemudian juga kita mengkolaborasikan, mempertemukan antara petani kopi dengan si pelaku usaha kopi, misalkan kafe dan lain sebagainya. Betul. Makanya itu wajib menggunakan kopi lokal. Kopi lokal, terutama Dalam kopi Lebak Bu ya. kopi Lebak gitu kan. Ya sekarang sudah banyak berproduksi. Malah yang dibayar itu kemarin ikut rosternya itu jadi juara nasional juga ya kopinya. Jenis kopi memang di Lebak rata-rata robusta ya. Robusta. Robusta. Jadi sekarang banyak di lahan-lahan masyarakat, terutama lahan kesepuan sudah ditanami kopi dan sudah berproduksi. Dan sebagian tadi itu yang kita pertemukan di festival kopi gitu. Jadi karena sering ngopi pahit itu Bu udah tahu rasa nih kopi yang enak tuh enggak udah tahu banget gitu. Sebenarnya sih standar-standar aja saya sih. Yang penting tadi itu kita kalau kopi pahit katanya, kalaupun pakai gula semut ya, gula aren ya, gitu, bagus ya. Kalau apalagi kalau di Baduy beda cara minumnya kan, diminum tapi gulanya digigit gitu. Ya. Di Baduy, ya gitu. Buat
katanya buat menstimulasi jantung kita juga ya. Oke. Makanya selalu energik Ibu nih. Olahraganya jalan, terus kemudian ngopinya jalan. Iya. Begitu. Nah, Tribuners, itulah bincang-bincang santai kita dengan Ibu Iti Ottavia Jayabaya. Bincang-bincangnya sangat inspiratif. Beliau sebagai bupati menjalankan amanah selama 10 tahun dengan baik. Terus Amin legasinya ya juga Allah. lengkap sekali, dan kemudian sebagai pimpinan partai beliau menjalankan organisasinya juga dengan penuh semangat, menggerak harus. organisasinya, dan terakhir sebagai ibu rumah tangga. Ya kan Bu, Iya, mengatur rumah betul. tangga segala macam, semuanya lengkap dilakukan. Nah, beliau inilah contoh inspirasi kita. Masya Semoga Allah. bincang-bincang santai kita bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin ya Allah. Demikian Tribuners, bincang santai kita. Bu Iti, terima kasih atas Terima bincangnya. kasih Mas. Semoga Allah pertemukan kita lagi Amin. dalam lain kesempatan. Oke, Tribuners. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.